Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur hari ini dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka istighosah sekaligus peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan melalui istighosah dan doa kita bersama, negeri kita menjadi negeri yang aman, nyaman, makmur, dan terhindar dari segala macam perpecahan. Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama kita awali dengan sholawat tibil qulub bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, sama-sama kita telah paham bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi ada sebuah kisah ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam di dalam surga. Beliau diciptakan dari tanah, kemudian oleh Allah dimasukkan ruh ke dalamnya melewati lubang hidung. Kemudian begitu ruh sampai ujung hidung, maka Nabi Adam langsung bersin. Ketika beliau bersin, Adam mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian Allah menjawab, Yarhamukallah ya Aba Muhammadin. Semoga Allah merahmati engkau, wahai bapaknya Muhammad. Berarti Nabi Muhammad namanya sudah disebut-sebut ketika Nabi Adam baru diciptakan. Bahkan dalam riwayat itu dinyatakan, Allah menyatakan, wahai Adam, sekiranya aku tidak akan menciptakan Muhammad, maka engkau dan seluruh alam ini tidak aku ciptakan. Maka dalam ilmu tasawuf yang diciptakan oleh Allah pertama kali namanya adalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ini diciptakan segala sesuatu. Maka kita semua ini termasuk bangsa-bangsa yang lain sesungguhnya asal muasalnya dari satu, yaitu Nur Muhammad. Karena dari satu berarti kita semua adalah bersaudara.
Namanya saudara sesungguhnya tidak pantas ribut. Maksud rampung itu kalau udah gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian Nabi Muhammad yang berupa jasad diciptakan, dilahirkan tepat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal menjadi Nabi akhir zaman. Dan beliau lahir dalam keadaan sudah tidak berbapak. Berarti anak apa? Yatim. Ketika ibunya hamil umur 2 bulan, bapaknya pergi merantau ke Madinatul Munawwarah. Ketika bapaknya hendak pulang ke Mekah, si Abdullah jatuh sakit dan tidak tertolong hingga beliau meninggal dunia. Sementara Aminah di dalam kandungannya ada calon bayi yang berumur 2 bulan. Ketika Aminah hamil 9 bulan, kalau dalam kitab Al-Barzanji, Allah mengutus 2 orang bidadari dari surga. Satu namanya Aisyah, 2 namanya Masito. Asiyah itu waktu di dunia jadi istrinya Fir'aun. Masito jadi pembantunya Fir'aun. Ternyata mereka di akhirat masuk surga dan jadi bidadari. Tuh. Padahal Fir'aun manusia yang paling jahat. Jadi laki-lakinya jahat, istrinya solehah. Ternyata di akhirat terpisah. Karena dalam riwayat yang namanya Fir'aun jadi penghuni neraka, sementara Aisyah menjadi penghuni surga. Gimana dengan nyanyian Bu Mala tuh? Surga nunut, neraka katut. Ayo, salah apa benar tuh? Berarti nggak benar. Makanya yang nyanyi ada tambahannya. Itu kan sekedar istilah, bisa benar juga bisa. Itu yang tukang nyanyi, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika Nabi lahir, yang membantu Aminah untuk melahirkan adalah 2 bidadari dari surga. Kalau sekarang yang tukang bantu orang lahiran namanya apa? Bidadari. Kalau zaman kita dulu namanya apa? Dukun. Lah, yang bantu ngelahirin aja Mbah Dukun, jadinya seperti Ibu Mala cantiknya tuh. Bayangkan bagaimana dengan Nabi Muhammad ketika lahir yang bantu 2 orang bidadari. Kayak apa gantengnya? Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad gantengan mana, Pak? Yang dikenalkan gantengnya Nabi Yusuf ya, padahal gantengan Nabi Muhammad. Iya, cuma sifatnya yang berbeda. Kalau Nabi Yusuf sifatnya itu seperti matahari yang membakar, sementara Nabi Muhammad kegantengannya seperti bulan purnama yang menyejukkan. Maka nggak ada cerita perempuan melihat Nabi Muhammad kemudian menggoda Muhammad. Kenapa? Karena menyejukkan. Sementara Nabi Yusuf setiap perempuan lewat tergoda. Bahkan Siti Zulaikha sampai ngajak mesum. Ya tersekok-sekok. Karena saking membakarnya si Nabi Yusuf alaihis salam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, begitu Nabi Muhammad lahir itu dalam keadaan sudah tidak berkhitan.
Ulidan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mahtunan masrura. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan sudah berkhitan dan sudah putus pusernya. Beda dengan kita ini. Pernah nggak ngelihat di antara kita yang lahir sudah berkhitan? Ada. Nabi Muhammad sudah berkhitan, dan ini menunjukkan tentang kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW. Karena dia lahir sudah dalam keadaan suci. Kita lahir dalam keadaan kotor lewat tempat yang kotor. Tubuh tempat kotor itu, Bu. Belum disunat kotor kita ini. Karena kita masih kotor, maka perlu dikhitan supaya menjadi bersih. Lah, Muhammad kecil pada saat itu menjadi kebiasaan orang Arab. Kalau ada anak lahir itu tidak disusui sendiri oleh ibunya, tapi mencari orang yang memang pekerjaannya tukang nyusui anak bayi, kemudian dibayar. Lah saat itu ceritanya dalam buku Sirah Nabawi, itu Muhammad kecil gak punya bapak, anak yatim. Sementara di situ banyak sekali wanita-wanita yang menawarkan diri untuk menyusui anak bayi orang yang baru lahir. Ketika menemukan Muhammad, hampir semuanya menolak, gak ada yang mau. Kemudian tinggal terakhir ada seorang ibu-ibu dari pedesaan namanya Halimatus Sa'diyah. Beliau awalnya menolak Muhammad karena dia mikirnya ini anak yatim, nanti kalau saya nyusui dia yang mau bayar saya siapa? Sementara dia tidak punya bapak. Pertamanya nggak mau, tapi karena nggak ada bayi lain selain Muhammad, akhirnya ia berpikir dan Allah menanamkan rasa cinta kasih sayang di hatinya Halimatus Sa'diyah. Maka dia menerima Muhammad kecil sebagai anak asuhnya. Padahal ibu-ibu, bapak, di situ diriwayatkan Halimatus Sa'diyah waktu itu dalam keadaan sangat miskin dan sangat membutuhkan honor dari nyusuinya itu. Ada honor. Kemudian apa? Kalau diceritakan mohon maaf, asinya si Halimah itu kepet. Ngerti kepet? Ya. Onta-ontanya kurus kering kerontang. Tumbuh-tumbuhan yang ditanam oleh suaminya selalu rusak. Pokoknya dia miskin sekali. Tapi ia memberanikan diri dengan keikhlasan hati, siap untuk menyusui Muhammad bin Abdullah. Diambil, dibawa pulang. Begitu Muhammad disusui oleh Halimah, pada saat itu terjadi keajaiban. Ternyata asinya si Halimah itu penuh dan lancar, dan ternyata ananda Muhammad kenyang terus, gak kekurangan. Kemudian onta kambing yang kurus kerontang itu jadi gemuk semua. Kemudian pepohonan yang ditanam oleh suaminya jadi bagus semua dan panennya bagus terus, sehingga Halimah merasakan hidup nyaman, tentram, dan rezekinya cukup. Kira-kira ini karena apa, Pak? Karena susu. Karena mendapat barokahnya
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkahnya Pak. Makanya kita semua kalau pingin berkahnya Nabi Muhammad, banyak-banyak sholawat Nabi. Kan ada sholawat yang enak dong, yang pendek namanya sholawat Jibril. Apal apa enggak? Sallallahu Muhammad Sallallahu Wasallam Sallallahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, berarti dengan peristiwa Halimah menyusui Nabi Muhammad kecil, secara hukum seorang wanita dibolehkan menyusui bayi orang dengan niatan mengambil keberkahan dan mengambil upah. Bisa Pak Ibu? Kalau di antara ibu-ibu yang mau keliling cari bayi ya gak apa-apa. Siapa mau nyusu ke saya? Yang penting 1 bulan 4 juta. Gak apa-apa Bu, boleh tuh. 4 juta itu gaji pokoknya, tambahi tukinya lagi 4 juta. Tambahi uang makan 3 juta. Kalau kayak gitu siap-siap diprotes orang. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian inti kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada suri teladan, ada contoh kehidupan untukmu. Dan yang bisa nyontoh kehidupan Nabi Muhammad dijelaskan oleh Allah, liman kana yarjullaha, yaitu bagi mereka yang dalam hidupnya mengharap rahmatnya Allah wal yaumal akhirah, dan mengharapkan pahala akhirat, wa zakarullaha katsira, dan di dunia ini banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya 3 ini, dalam segala sesuatu kebaikan yang diharap adalah rahmatnya Allah. Ketika melakukan kebaikan yang diharapkan adalah pahala akhirat, senang berzikrullah, ingat kepada Allah banyak-banyak, dengan sendirinya kita akan mengikuti jejak kehidupan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sore hari ini sedikit saya akan mencuplik tentang riwayat Nabi ketika Nabi sudah umur 4 tahun. Waktu itu beliau masih dibimbing oleh Halimatus Sa'diyah. Ketika berjalan bermain dengan kawan-kawan, tiba-tiba ada seorang laki-laki berpakaian putih-putih. Dipeganglah Muhammad, kemudian ditidurkan, dan kemudian dada Muhammad kecil itu dibelah dadanya, kemudian dibasuh, diambil
hatinya dibasuh dengan air, setelah selesai ditutup kembali. Ketika Jibril mencuci hati Nabi Muhammad kecil, beliau mengatakan, "Ya Muhammad, hadza hadzus syaiton." Hai Muhammad, inilah detak-detak setan yang ada dalam hatimu. Hari ini aku buang. Hari ini aku bersihkan. Setelah bersih, hilang kotoran-kotoran hati, yang ada adalah hikmah dalam hati, maka ditutuplah dada Nabi Muhammad seperti biasa, seperti nggak ada apa-apa. Bapak Ibu yang saya hormati, maka peristiwa ini oleh ulama-ulama tasawuf dimaknai menjadi simbol, menjadi pelajaran. Di situ kita semua harus berusaha belajar niru-niru Nabi Muhammad, yaitu membelah dada, membersihkan hati, kotoran-kotoran hati dibuang, kemudian diganti dengan perilaku-perilaku baik di dalam hati. Istilah ilmu tasawufnya adalah takhalli dan tahali. Apa taholi? Taholi adalah mengosongkan hati dari penyakit-penyakit hati. Tahali, kalau tadi taholi, sekarang tahali, menghiasi hati dengan sifat-sifat yang baik dalam hati. Nanti sifat yang baik dalam hati itu akan diterjemahkan oleh lisan kita dan diterjemahkan oleh perbuatan kita. Manakala hatinya baik, maka ucapan kita baik. Manakala hatinya baik, maka perilaku kita pun menjadi baik. Itu takholli dan tahalli. Dan kalau ulama tasawuf memberi resepnya, hatinya harus berzikrullah. Karena zikir yang ada dalam hati itu akan menimbulkan nar dan nur. Apa-apa? Nar dan nur. Nar itu apa? Api. Nur cahaya. Jadi melalui zikir itu akan timbul nar, api. Apinya untuk apa? Membakar kotoran-kotoran hati. Kemudian timbul nur, cahaya, yaitu kelakuan-kelakuan yang baik dalam hati, kemudian diterjemahkan oleh anggota badan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang taholi. Dalam hati hampir setiap manusia itu penyakit hatinya banyak sekali. Di antaranya yang terkenal adalah riya. Apa riya, Bapak Ibu? Beramal li ajlin nas, karena mengharap ujian dari sesama manusia. Itu namanya riya. Riya bahasa mudahnya pamer. Orang yang seneng pamer, Bapak Ibu, itu akan menimbulkan penyakit yang kedua, namanya hasad. Apa itu hasad? Dengki. Dengki itu hati kita tidak senang ketika melihat orang lain mendapat nikmat dari Allah. Kemudian timbul, karena tidak senangnya itu timbul keinginan yang ada di tangan orang itu kalau perlu hilang atau rusak. Itu awalnya dari riya, Pak Ibu. Makanya Ibu Bapak hindari pamer. Kalau nggak salah kemarin yang dari Pak Menteri Agama kan kita disuruh nggak pamer tuh. Jangan menampakkan kekayaan, jangan menampakkan mobil bagus, bangsanya itu toh. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan hasad pada diri orang. Apalagi kalau dipikir, Pak, kenapa banyak orang murka kemarin? Kenapa banyak orang murka?
sehingga ada gedung yang dibakar. Itu kan kerusakan toh. Asalnya dari mana? Kalau dikaji, ya dari diri seseorang yang memamerkan hartanya. Dari memamerkan hartanya. Ngomong gajinya sekian, ya Pak ya. Setiap hari masih ada tambahan sekian. Marah nggak orang tuh? Itu kan hasad. Timbulnya apa? Ingin menyerang, kemudian dibakar dan lainnya semua. Itu asalnya adalah dari riya dan hasad. Oleh karenanya Bapak Ibu, kalau kami yang di desa kerasa tuh Bu, maka saya ngeri dari dulu ketika pemerintah itu sering mengumumkan, memviralkan bahwa pegawai ASN gajinya naik di sekian, kemudian diberi tunjangan per bulan sekian, kemudian masih diberi uang makan per hari sekian. Jangan dianggap remeh itu Pak. Di kampung-kampung sekarang banyak yang mendengar, mereka penghasilannya sehari belum tentu dapat 50.000. Mereka sangat capek sekali mendengar ada berita seperti itu. Yang terjadi apa? Iri, dengki. Apalagi kalau kami rumahnya megah, punya mobil megah. Kira-kira pandangan rakyat di desa apa itu? Uang dari mana? Kan gitu. Apa uang BN apa-apa? Kan mikirnya sampai ke situ Bapak Ibu yang saya hormati. Makanya sebagusnya kita semua hidup biasa, terkecuali punya penghasilan di luar kantor, punya toko ini, punya toko itu. Orang kan ngerti, oh itu penghasilannya bukan hanya dari pegawai, tapi memang punya penghasilan ini dan itu. Insya Allah itu akan kita terhindar dari iri dan riya dari orang lain, riya dan hasad dari orang lain. Kita lihat sejarah ke belakang. Putranya Nabi Adam namanya Habil itu terbunuh oleh siapa? Oleh Qabil. Gara-gara apa? Gara-gara hasad. Nabi Yusuf alaihi salam sampai dia dimasukkan ke sumur gara-gara apa? Saudaranya hasad. Kenapa hasad? Karena kelebihannya oleh orang tuanya sangat ditampakkan sehingga yang lain timbul iri dan dengki. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, maka riya, hasad, ujub, takabur itu semua adalah kotoran-kotoran hati yang seyogianya harus kita bersihkan. Maksud ya Bapak Ibu ya, apa namanya ini? Membersihkan hati dari kotoran hati namanya takhol. Mengambil iktibar dari mana? Mengambil iktibar ketika Nabi Muhammad itu dibelah dadanya, dicuci hatinya. Nah kemudian sholawat dulu. Allahumma sholli Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha wa afiyatil abdan wa nuril absari Muhammadin tibbil qulubi wa
Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian setelah takholli, yang kita kerjakan adalah tahalli, menghiasi hati dengan sifat-sifat yang baik. Nah, yang dimasukkan ke hati Nabi Muhammad diantaranya dalam hati Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril atas perintah Allah memasukkan sifat rahmat, kasih dan sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Aku tidak utus engkau Muhammad kecuali supaya menjadi rahmat bagi seluruh Nabi Muhammad, maka sifatnya banyak belas kasihnya. Nah, kita niru-niru Pak, walaupun belum bisa 100%. Kayaknya nggak bisa kalau 100%, nggak ketang 0, sekian persen, lumayan. Nabi Muhammad contoh kasih sayangnya Nabi ketika Mekah merehab Ka'bah. Kemudian Ka'bah sudah jadi, tinggal satu buah batu hitam yang belum diangkat, belum dipasang. Batu hitam itu terkenal dengan nama Hajar Aswad. Hajar itu batu, aswad hitam. Kalau dalam kitab itu ada penjelasan, seorang wanita istri melihat wajah suaminya itu pahalanya seperti orang mencium Hajar Aswad. Bu, nanti sampai rumah wajah suami dilihatin, pahalanya seperti mencium Hajar Aswad. Dilalah wajahnya suami itu hitam. Pas Bapak Ibu yang saya hormati, ketika Hajar Aswad mau diangkat, terjadilah keributan, keonaran. Masing-masing memiliki merasa punya hak untuk mengangkat, karena siapa yang mengangkat menurut mereka itu adalah orang yang sangat mulia. Hampir terjadi pertumpahan darah. Maka Nabi Muhammad dengan rasa bijak dan penuh kasih sayang, tiba-tiba ketika diminta untuk menyelesaikan konflik, Nabi Muhammad kemudian minta sebuah kain yang segi 4. Kemudian kain itu diletakkan di atas tanah. Kemudian Nabi mengangkat Hajar Aswad, diletakkan di tengah-tengah. Kemudian semua orang yang konflik itu dibilangin sama Nabi Muhammad, mulai sekarang silakan masing-masing engkau itu memegang kain ini, kemudian diangkat bersama-sama. Sehingga yang tadinya konflik menjadi anteng, menjadi ayem. Karena bijak dan sifat kasih sayangnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita senang kemarin ketika di Lampung ada apa kemarin yang rame-rame itu? Demo. Alhamdulillah Lampung tidak seperti daerah yang lain. Demo tapi aman. Yang berarti pimpinannya bagus, bijak, kasih sayang. Bapak Ibu yang saya hormati, ini belajar kita ikuti jejaknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Timbulkan sifat sayang kepada sesama manusia. Sifat yang baik yang ditanamkan dalam hati Nabi Muhammad yang perlu kita contoh lagi adalah sifat sabar. Ibu-ibu sabar nggak di rumah? Hadapi suami sabar nggak? Pak Ustadz Mujib ngadepi istri cewek sabar nggak? Sabar. Nabi Muhammad ketika beliau berdakwah di Thaif itu dilempari pakai batu, dilempari pakai tai onta, hingga tubuhnya Nabi Muhammad penuh dengan darah.
Waktu itu Nabi lari istirahat menyelamatkan diri di bawah pohon. Datanglah malaikat Jibril. Jibril menawarkan, Muhammad, kamu doakan tuh, doamu itu kan manjur. Doakan supaya orang Taif itu hancur semua. Dan saya tawarkan diri, itu gunung Uhud yang besar itu akan aku angkat, aku lemparkan ke negeri Taif supaya orang-orang Taif itu sengsara semua. Itu tawaran malaikat Jibril. Coro waktu itu yang jadi nabi itu Pak Yusuf Ansori. Kira-kira diterima nggak itu tawaran tuh? Yakin diterima. Nabi Muhammad, jangan Jibril. Kemudian Nabi Muhammad dengan hati yang penuh kesabaran dan kasih sayang mengangkat dua tangannya, kemudian berdoa. Doa itu keluar dari hati yang tulus. Beliau mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umat-umatku. Mereka melakukan ini semua disebabkan karena belum tahu. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua memiliki sifat yang sabar. Nabi juga pemaaf ketika mau dibunuh oleh Daksur. Karena Nabi Muhammad waktu habis perang itu istirahat di bawah pohon, tidur-tiduran. Kemudian pedangnya diletakkan di atas ranting pohon. Ada orang kafir namanya Daksur. Ngomong dalam hati, tuh Muhammad sedang tidur. Kemudian ngelihat pedangnya nyantel, maka pedang itu diambil oleh Daksur, kemudian dihunuskan pedangnya, diletakkan di leher Nabi Muhammad. Dia berkata, wahai Muhammad, hari ini nyawamu akan lepas, lehermu akan aku penggal. Kira-kira Muhammad yang mau menolong kamu itu siapa? Dengan tenang hati Muhammad menjawab, yang akan menolongku adalah Allah. Gemetarlah hati Daksur dan seluruh tubuhnya lemas, jatuhlah dia. Ketika Daksur jatuh, kemudian pedangnya terlempar, pedangnya diambil oleh Muhammad. Kemudian diletakkan di leher Daksur. Ngomonglah Muhammad, Daksur, sekarang giliranmu. Nyawamu ada di tanganku. Kalau aku mau, lehermu terputus hari ini. Kira-kira Daksur yang mau menolongmu itu siapa? Apa jawab Daksur? Enggak ada wahai Muhammad, kecuali engkau mau memaafkan aku. Coba, kalau yang jadi nabi Pak Ahmad Effendi, kira-kira dia Pak? Habisin tuh. Nabi Muhammad langsung, ya sudah, saya maafkan. Padahal tinggal ces tuh. Tapi Nabi Muhammad dengan besar hati mengatakan, aku maafkan engkau. Karena akhlaknya Nabi yang sebegitu menakjubkan, maka Daksur saat itu menyadari kesalahannya dan dengan seketika dalam lubuk hatinya ingin mengikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu lantaran akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari sama-sama sore hari ini kita belajar taholid dan tahali, membersihkan kotoran-kotoran hati, memasukkan perilaku baik ke dalam hati. Karena manakala hatinya baik, perilaku kita jadi baik. Manakala hatinya buruk, perilaku kita juga jadi buruk. Kata A'agim kan gitu, yang tukang dengerin A'agim, mulut kita seperti mulut seret,
Hati kita seperti isi ceret. Kalau ceret isinya susu, yang keluar mulut ceret susu. Kalau hati isi ceret itu air kencing, yang keluar mulut air kencing.